Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Surya Lesmana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Peace Building oleh UNMISS atau United Nations Mission in South Sudan di Sudan Selatan. Sudan merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki dinamika konflik yang cukup fluktuatif. Konflik berawal dari adanya konflik internal, yaitu konflik etnis, hingga berujung pada konflik terbuka di negara tersebut. Konflik pada tahun 2003 di Darfur, Sudan merupakan salah satu bencana kemanusiaan, di mana konflik ini dipicu oleh adanya penyerangan oleh kelompok-kelompok pemberontak terhadap fasilitas-fasilitas umum, sehingga pada akhirnya merambah kepada konflik terbuka dengan pemerintahan Sudan. Beberapa upaya untuk meredam konflik ini telah dilaksanakan, seperti adanya AMIS, UNMISS, dan juga UNAMID. Namun misi-misi ini pada akhirnya belum menyampaikan titik damainya. Akan tetapi, UNMISS berhasil mencapai satu titik damai, membuat kesepakatan damai yang diberi nama Comprehensive Peace Agreement pada 2005. CPA ini atau Comprehensive Peace Agreement ini disepakati oleh pemerintahan Sudan dan kelompok separatis yang ada di Sudan tersebut. Namun adanya Comprehensive Peace Agreement ini menjadi salah satu momentum untuk melakukan referendum oleh masyarakat yang ada di Sudan bagian selatan. CPA ini mendorong masyarakat untuk melakukan referendum pada tahun 2011 hingga pada akhirnya pada tahun 2011 Sudan Selatan dinyatakan sebagai negara baru oleh PBB dan menjadi salah satu negara merdeka di dunia. Melihat kondisi yang terjadi pada tahun 2011 di Sudan Selatan membuat Dewan Keamanan PBB melalui mandat resolusi nomor 1996 menyatakan bahwa situasi yang dihadapi oleh Sudan Selatan dapat menjadi ancaman bagi proses perdamaian dan keamanan di wilayah Sudan, sehingga pada akhirnya Dewan Keamanan PBB melalui mandat tersebut membentuk suatu misi perdamaian yang diberi nama UNMISS atau United Nations Mission in South Sudan dalam melaksanakan peace building di Sudan Selatan. Dengan mandatnya, UNMISS sepenuhnya mendukung pemerintahan Sudan Selatan dalam upaya membangun negara atau state building. Akan tetapi, pada tahun 2013, Sudan Selatan dihadapkan dengan satu konflik internal yang terjadi antara Wakil Presiden Riek Machar dan Presiden Salva Kiir. Konflik ini terjadi karena adanya indikasi bahwa Wakil Presiden Riek Machar akan melaksanakan kudeta pada Presiden Salva Kiir. Akan tetapi, Wakil Presiden menyatakan hal yang sebaliknya, bahwa Presiden Salva Kiir tidak mampu membawa Sudan Selatan menuju arah yang lebih baik, sehingga akhirnya membentuk konflik terbuka antara dua pihak tersebut. Dalam upayanya menjaga perdamaian dan keamanan di Sudan Selatan, UNMISS langsung melaksanakan perundingan dengan pihak-pihak yang berkonflik. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan yang berisi tentang power sharing, gencatan senjata, pelucutan senjata, dan juga rekonstruksi serta meresolusi konflik yang sedang terjadi. Akan tetapi perjanjian dan kesepakatan ini dilanggar oleh kedua belah pihak. Terbukti dengan adanya penyerangan pasca perjanjian tersebut, penyerangan terhadap kamp militer presiden oleh militer dari si wakil presiden. Selain itu juga adanya pelucutan minyak yang dibawa oleh UNMISS dan penyanderaan 18 tentara UNMISS oleh pihak Presiden Salva Kiir. Dalam upaya-upaya tersebut, UNMISS kembali menghadapi hambatan-hambatan dalam melaksanakan peace building-nya, seperti adanya konflik perebutan minyak antara pihak-pihak yang berkonflik, adanya tuduhan bahwa PBB melalui UNMISS hanya berpihak pada satu pihak saja, lalu adanya juga penyerangan terhadap barak UNMISS yang di dalamnya ada warga sipil. Melihat rumitnya pelaksanaan misi ini dengan dinamika yang sedang terjadi, melihat peneliti ingin melihat bagaimana upaya dalam menjalankan peace building oleh UNMISS di Sudan Selatan tersebut. Oleh karena itu, peneliti menarik rumusan masalah bahwa dalam pelaksanaan mandatnya, UNMISS menghadapi berbagai tantangan dengan fluktuatif dan juga dinamika konflik yang terus terjadi. Tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh UNMISS selama menjalankan mandatnya di Sudan Selatan dinilai sebagai hal penting untuk melihat bagaimana UNMISS melaksanakan upaya peace building di Sudan Selatan. Lalu, untuk pertanyaan penelitiannya, peneliti ingin meneliti bagaimana upaya yang dilakukan oleh UNMISS untuk melaksanakan peace building di Sudan Selatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh UNMISS dalam membendung dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Sudan Selatan melalui mandat yang telah diberikan oleh Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai referensi pengembangan ilmu hubungan internasional. Selanjutnya, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan pembaca untuk memahami lebih baik tentang konflik dan juga manajemen resolusi konflik. Dalam mengembangkan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi yang digunakan sebagai tolak ukur dan juga landasan analisis yang membantu peneliti dalam menganalisis topik yang akan diteliti. Adapun referensinya adalah sebagai berikut. Conflict in South Sudan and the Challenge Ahead, karya Lawrence Plummer. Yang kedua ada Post-Referendum South Sudan, Political Violence, New Sudan and Democratic Nation Building, karya Christopher Zambakari. Lalu juga ada The Role of UN Mission in South Sudan in Protecting Civilians, karya Christopher Zambakari, Terniki Kang, and Robert A. Sanders. Lalu ada karya Conceptualizing Liberal Peace Building for Local Circumstances, UNMISS and Local Peace Building in South Sudan, karya Diana Felix da Costa dan Johan Kalsud. Lalu juga ada karya dari Ray Murphy yang berjudul The United Nations Mission in South Sudan and the Protection of Civilians. Dalam meneliti penelitian ini, maka konsep yang akan digunakan oleh peneliti adalah konsep peace building, yang mana peace building sendiri merupakan upaya untuk mencapai perdamaian berkelanjutan dengan menggunakan cara yang sedamai mungkin dan cara yang komprehensif. Peace building juga mengedepankan cara yang persuasif untuk dilakukan dalam manajemen suatu konflik yang terjadi. Dan indikator yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah The Peace Building Triangle, karya dari Michael Wedel-Dahle and Nicholas Sambanis, yang mana The Triangle Peace Building ini nantinya akan dijabarkan ke dalam beberapa indikator, seperti untuk international capacity itu ada economic transfer, UN Peace Operation, dan juga untuk di indikator hostility ada durasi perang, fraksi, dan juga perjanjian. Untuk indikator dari local capacity ada development level, dan juga resource referensi. Dari ketiga sisi segitiga ini nantinya akan di breakdown lagi untuk dijadikan sebagai indikator-indikator yang nantinya akan dikaitkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UNMISS, sehingga nanti penelitian ini bisa melihat upaya sudah sejauh apa yang dilakukan oleh UNMISS dalam melaksanakan peace building-nya. Jika segitiga ini membentuk segitiga sama kaki, maka peace building yang dilakukan oleh UNMISS telah mencapai upaya yang sangat maksimal. Dalam metode penelitian, peneliti menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yang kualitatif. Lalu untuk batasan penelitian yaitu dari 2011 sampai dengan 2019. 2011 dijadikan patokan karena UNMISS mendapatkan mandat dan misi pertama oleh DKPBB itu pada tahun 2011. Dan 2019 dijadikan patokan akhir karena kondisi di Sudan Selatan sudah menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Lalu untuk unit analisisnya yaitu Peace Building UNMISS, unit eksplanasinya yaitu konflik Sudan Selatan, dan tingkat analisisnya perilaku negara dan organisasi internasional. Dalam teknik mengumpulkan data, peneliti nanti menggunakan teknik library research. Untuk analisis datanya, peneliti akan mengumpulkan data, lalu dari data yang dikumpulkan tersebut akan diinterpretasikan dan dianalisis hingga akhirnya diambil kesimpulan. Untuk sistematika penulisan, di bab 1 peneliti akan memberikan pendahuluan, latar belakang, dan juga hal-hal yang sudah selayaknya di bab 1. Untuk di bab 2, peneliti akan menjelaskan tentang konflik Sudan dan menggambarkan tentang konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Lalu di bab 3, nanti peneliti akan menjelaskan tentang United Nations Mission in Sudan, yaitu apa itu UNMISS, bagaimana UNMISS melaksanakan misi, dan untuk di bab 4-nya nanti peneliti akan meneliti upaya peace building yang dilakukan oleh UNMISS di Sudan Selatan. Nantinya di bab ini peneliti akan meneliti apa itu upaya yang sudah dilaksanakan oleh UNMISS selama di Sudan Selatan. Dan di bab 5 penutup yaitu kesimpulan dan juga saran. Baik, sekian pemaparan presentasi penelitian saya. Akhir kata, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.